Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walayalin asyir, demi malam yang 10. Ayat kedua dari surat Al-Fajr adalah ayat yang hanya Allah dan Rasulnya yang tahu bahwa apa maksud dari demi malam yang 10 ini. Baik beberapa tafsir Sunni maupun Syiah mungkin meyakini bahwa ini adalah 10 Zulhijjah atau 10 malam terakhir menjelang akhir Ramadan. Dua tafsir itu saja yang banyak berkembang di kalangan umat Islam. Sekali lagi, Allah banyak bersumpah karena kebiasaan Arab jahiliyah pada saat itu kalau tidak bersumpah itu tidak dipercaya. Jadi saking sulitnya mencari orang yang jujur, jadi harus sumpah dulu. Jadi kalau ada negeri yang sudah semacam itu sudah harus berhati-hati sebenarnya. Jadi kalau tidak bersumpah tidak dipercaya. Karena kepercayaan itu nilainya sebenarnya bagi manusia itu apa ya? Kejujuran itu sebagian daripada iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Jujur dan bersih. Sumpah-sumpah yang Allah lafazkan demi malam 10, demi fajar, adalah sumpah-sumpah yang berbau suatu ruang dan waktu ketika subuh lalu kembali kepada malam. Dan pada malam ke-10 ini mungkin adalah malam yang dimana ayat ini turun. Atau kalau Allah mengatakan malam yang 10 itu adalah kalau dalam dunia penilaian apapun 10 itu adalah nilai yang tertinggi. Bahkan sekarang banyak yang mencela nilai-nilai yang sampai itu ada nilai 100 karena sudah tidak berfungsi lagi itu. Nol yang di belakangnya hanya membuang-buang pena, hanya membuang-buang tinta. Dan bukannya pelit ya, Islam itu mengajarkan makruh, hukumnya mubazir itu makruh. Pena untuk nol itu yang di belakang itu, jika berapa ratus pena digunakan, berjuta-juta miliar manusia menggunakan, itu bahan bakunya apa? Tinta itu. Kalau kita hanya satu orang mubazir ya tidak terasa, tapi kalau miliaran orang melakukan kemubaziran itu, karena fitrah Islam itu makruh untuk mubazir, jadi mustahil Allah berkata-kata itu mubazir, tiada guna, tiada berguna, mustahil. Makanya demi malam 10 ini adalah ayat yang termasuk hanya Allah dan Rasul yang tahu, karena memang ingatan manusia terbatas. Rekaman-rekaman jejak Rasulullah yang paling hak itu kita sudah tidak punya lagi. Hanya dua mazhab yang terbesar saja ini yang sekarang ada, yaitu Sunni dan Syiah, dengan cabang-cabangnya yang bermacam-macam. Pada intinya sama. Yang mengakui kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali dalam Khulafaur Rasyidin itu udah otomatis Sunni. Dan bagi mereka yang hanya mau wakilkan imamah itu hanya Ali, yaitu Syiah. Cabang-cabangnya banyak. Jadi sejarah Islam itu hanya terpaku kepada dua mazhab Sunni dan Syiah saja.
ketika Allah sudah bersumpah demi fajar, demi subuh, sekali lagi bersumpah atas yang Dia ciptakan. Siang Dia ciptakan, malam Dia ciptakan, dan malam yang ke-10 mungkin ini adalah ketika Rasulullah pada malam 10 Zulhijjah mendapat wahyu ini. Wallahu alam, siapa yang tahu. Ulama sekaliber apapun tidak ada yang bisa memaksakan. Al-Quran ini milik manusia. Kita ini bukan agama Nasrani loh, yang segala sesuatu itu ada cap dari Paus, dari Vatikan, sampai mereka sendiri memberontak, membentuk sektenya sendiri berbentuk Protestan. Karena begini, Islam itu luas bagaikan samudra. Ada yang hanya bermain di wilayah yang teluk, hanya ada yang bermain jauh dari lautan. Dia hidup di daerah yang pegunungan, hanya melihat jauh sekali itu lautan, samudra, luas ilmu. Ada juga yang bermain di garis pantai. Ada juga yang jago berenang, menyelam ke dasar samudra, memenuhi penghuni-penghuni alam samudra yang luar biasa indah. Salah satu warisan Islam itu adalah Al-Quran ini. Samudranya luas. Memang kita harus beristihad, harus mengikuti ulama, harus mengikuti ustadz. Namun kita ini bukan agama sekte semacam Nasrani yang harus apa-apa dengan segala persetujuan yang Paus, persetujuan yang paling imam-imam. Karena bagaimanapun ada hubungan khusus antara kita dengan Allah yang tidak bisa diganggu gugat. Jadi jangan takut kalau ingin menafsirkan Al-Quran. Jangan. Tapi juga dengan berlandaskan pedoman-pedoman sira-sira, ilmu-ilmu kalam, ilmu-ilmu salaf yang sudah diperjuangkan oleh para mujahidin, para syuhada, para tabi'in yang lalu. Harus kita hargain. Karena itu namanya etika. Kita harus tahu etika walau bagaimanapun. Makanya ketika Adam tahu dia sebagai khalifah, namun ketika belum ada peristiwa sujudnya para malaikat, iblis itu tidak mau. Adam tetap hormat kepada iblis sebagai sahabat, bermain di surga. Karena penghormatan Adam kepada iblis, maka kedengkian iblis itu bisa teredam. Karena bagaimanapun kita, sejahat apapun ya, sejahat apapun manusia, sejalim apapun manusia, tapi ketika dia melihat ada orang yang menghormati dia, walaupun itu dengan secara terpaksa atau tidak, itu pasti akan luluh hatinya. Itu namanya etika. Adam sudah melakukannya, sudah mendahulukannya, etika-etika kemanusiaan itu di surga. Menghormati iblis yang tercipta lebih dahulu, menghormati para malaikat, tidak menggurui mereka sebelum mereka bertanya. Begitu. Jadi ini memang ayat yang kita boleh meraba-raba, tidak ada larangan, tidak. Karena sekali lagi Allah tidak zalim. Al-Quran itu untuk siapa saja. Hanya dengan batas-batas etika. Harus disentuh dengan tubuh yang suci. Bagi wanita yang haid tidak boleh. Begitu. Bolehnya hanya mendengarkan. Demi malam yang 10 hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Luar biasa surat surat Fajar ini. Salah satu yang membuat
iblis sangat murka kepada Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin.